Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Farid Ardiansyah selaku dosen pengampu manajemen koperasi dan UMKM, serta teman-teman kelas 5A yang saya sayangi. Pada video kali ini, kelompok 5 akan menjelaskan mengenai peran teknologi dan sistem dalam pengembangan UMKM. Adapun anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri dengan NIM terakhir 1128. Yang kedua ada Mbak Fula Salsabila dengan NIM terakhir 119. Dan yang ketiga ada Mbak Nelly dengan NIM terakhir 009. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Peran teknologi dalam pengembangan UMKM. Yang pertama, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi nasional. Sesuai pada data bulan Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia adalah sebanyak 64,2 juta, dengan kontribusi PDB sebesar 61,07% atau setara dengan 8,8500 triliun pada tahun 2020. Menurut Edwin Panikoro, salah satu solusi cepat dalam pertumbuhan UMKM adalah melalui kegiatan digitalisasi yang memanfaatkan teknologi. Adapun manfaat teknologi bagi UMKM adalah yang pertama menghemat biaya pemasaran. Dengan biaya yang rendah, melalui teknologi dapat memperoleh tingkat efektif yang tinggi. Yang kedua adalah mempercepat proses bisnis, karena teknologi memangkas jarak dan waktu. Yang ketiga adalah perolehan informasi yang cepat. Dalam hal seperti kegiatan riset pasar dan lain-lain, sehingga mempercepat proses keputusan bisnis. Yang keempat adalah terhubung secara global. UMKM cakupan pasarnya dapat lebih luas, tidak hanya nasional maupun internasional seperti toko-toko marketplace yang ada di luar negeri, Amazon atau eBay. Selanjutnya adalah peran teknologi informasi pada UMKM. Peran teknologi informasi pada UMKM ini ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama adalah UMKM memiliki banyak komputer guna membantu proses usahanya, seperti kegiatan laporan, kegiatan input dan admin, kemudian kegiatan mendesain, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua adalah pemanfaatan internet sebagai kegiatan referensi riset pasar untuk mengetahui sejauh mana dan sejauh apa kompetitor-kompetitor dalam menciptakan produknya, sehingga kita memiliki referensi dan menciptakan keunikan dari produk yang kita buat sendiri. Yang ketiga adalah internet sebagai media komunikasi antara UMKM dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait yang dimaksud ini adalah seperti supplier dan lain-lain, di mana melakukan kegiatan komunikasinya ini melalui email, kemudian WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya adalah peran teknologi pada kegiatan produksi serta digitalisasi UMKM. Kegiatan produksi. Masalah yang dihadapi UMKM di Indonesia tidaklah kompatibel jika diselesaikan menggunakan teknologi canggih atau mutakhir karena minimnya modal UMKM. Sehingga solusi produksi yang tepat adalah menggunakan teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna ini tergolong murah biayanya, dan teknologi tepat guna ini tidak perlu harus berpengetahuan tinggi atau ilmu khusus. Selanjutnya adalah digitalisasi UMKM. Dengan perkembangan teknologi, baik kegiatan distribusi dan pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyalurkan produk dan jasanya secara online. Pelaku UMKM sangat merasa terbantu dengan adanya internet, sehingga UMKM bertahan di tengah krisis pandemi dengan bertransformasi ke dunia digital. Namun, tidak semua UMKM dapat bertransformasi secara cepat karena memiliki beberapa kendala. Yang pertama, banyaknya SDM UMKM yang belum siap dan minim keterampilan dalam kegiatan marketing online. Yang kedua, UMKM masih minim pengetahuan. Yang ketiga, sebagian besar UMKM di daerah pedesaan. Yang keempat, karena UMKM ini berada di pedesaan, akses broadband yang tidak dapat dijangkau di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Mbak Fula Salsabila. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fula Salsabila akan menjelaskan mengenai peran sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dalam mengembangkan UMKM. Sistem manajemen mutu adalah seperangkat prosedur yang terdokumentasi dan menerapkan standar untuk manajemen sistem yang ditujukan untuk memastikan kesesuaian dari suatu proses dan produk untuk kebutuhan atau persyaratan tertentu. ISO 9001 merupakan standar yang berisi mengenai persyaratan sistem manajemen mutu yang membantu perusahaan atau organisasi menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, tujuannya adalah membantu perusahaan atau organisasi dalam mengimplementasikan dan mengoperasikan sistem manajemen mutu yang efektif dengan memberdayakan perusahaan untuk mengembangkan, memproduksi, dan memberikan produk atau layanan yang berkualitas tinggi. Kemudian, ISO 9001 2015 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu bagi suatu perusahaan atau organisasi. Nah, ISO 9001 tahun 2015 ini bagian dari sistem manajemen mutu yang mana berisikan tentang serangkaian prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan mutu produk atau layanan jasa untuk memastikan kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal melalui kegiatan yang memberikan bukti, yang mana mengandung banyak proses yang menumbuhkan keyakinan bahwa sistem manajemen mutu itu dapat berfungsi secara efektif. Nah, berikut ini adalah persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau organisasi yang mengimplementasikan ISO 9001 tahun 2015. Nah, yang pertama dalam konteks organisasi, ini harus relevan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen mutu. Kemudian memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan, menentukan lingkup sistem manajemen mutu. Kemudian sistem manajemen mutu dan prosesnya, dan sejauh yang diperlukan organisasi. Nah, selanjutnya yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan dan komitmen, fokus pada pelanggan, dan kebijakan. Selanjutnya yaitu perencanaan. Nah, segala tindakan ditujukan pada peluang dan risiko, memberikan kepastian sistem manajemen mutu dapat mencapai hasil yang diinginkan, dan sasaran dan perencanaan perubahan perencanaan. Kemudian, dari segi dukungan, terdapat SDM atau sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan, pemantauan, dan pengukuran sumber daya, mampu telusur pengukuran, pengetahuan organisasi, berkompetensi, memiliki kepedulian, mampu mengkomunikasikan internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen mutu dan informasi terdokumentasi, termasuk membuat dan memutakhirkan data, dan pengendalian informasi yang terdokumentasi. Selanjutnya operasional. Nah, setiap organisasi ini harus merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan bagi penyediaan produk dan jasa, serta menerapkan tindakan yang ditentukan. Selanjutnya evaluasi kinerja, yaitu pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Memantau persepsi pelanggan pada tingkatan mana kebutuhan dan harapan itu telah dipenuhi. Mengevaluasi dan menganalisis data dan informasi yang timbul dari pemantauan dan pengukuran. Melaksanakan audit internal, meninjau manajemen mutu organisasi untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, keefektifannya, dan keselarasan dengan tujuan strategi organisasi, serta keluaran tinjauan manajemen. Dan yang terakhir, peningkatan, yaitu setiap organisasi mengambil tindakan apabila ketidaksesuaian yang terjadi timbul dari keluhan, meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustin, NIM akhir 009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran sistem jaminan halal terhadap pengembangan UMKM. Baik. Sertifikasi produk halal merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat halal yang tentunya harus melalui serangkaian proses atau seleksi ketat bagi para pelaku usaha perseorangan maupun badan usaha. Apabila sudah terpenuhi atau sudah dipastikan halal, maka pelaku usaha tersebut berhak mendapatkan sertifikasi halal.
Sistem jaminan halal tentunya sangat berpengaruh penting terhadap perkembangan UMKM di Indonesia yang dapat dibilang hampir 90% penduduknya beragama Islam. Hal itu membuat masyarakat sangat selektif tentang barang atau makanan yang hendak dibeli, untuk menghindari penggunaan barang atau makanan yang mengandung bahan yang diharamkan bagi umat Islam. Yang kedua ada kriteria sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal juga memiliki kriteria atau persyaratan yang tentunya harus dipenuhi bagi pemohon atau UMKM dalam rangka menerapkan sistem jaminan halal, sehingga nantinya dapat menghasilkan produk-produk yang sudah terbukti halal dan konsisten tentunya. Berikut adalah kriteria sistem jaminan halal, yaitu yang pertama ada kebijakan halal. Kebijakan halal merupakan suatu komitmen atau perjanjian yang dibuat oleh perusahaan yang ditulis agar perusahaan tersebut selalu konsisten dalam membuat produk-produk halal. Yang kedua ada tim manajemen halal. Tim manajemen halal yaitu suatu tim dalam perusahaan yang bekerja atau bertanggung jawab terhadap segala bentuk kegiatan atau perencanaan dalam implementasi sistem jaminan halal. Yang ketiga, pelatihan. Pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang keempat ada bahan. Bahan yang digunakan tentunya harus halal, tidak boleh mengandung unsur haram atau najis. Yang kelima, produk. Produk yang dibuat harus diberikan nama sesuai dengan penamaan produk yang telah ditetapkan, serta tidak boleh memiliki kemiripan bau atau rasa seperti produk haram. Kemudian kemasannya juga harus bebas dari gambar pornografi. Yang keenam, fasilitas produksi. Fasilitas produksi menyangkut tempat produksi, peralatan produksi, mesin produksi, dan lain-lain. Yang ketujuh, prosedur tertulis aktivitas kritis. Prosedur tertulis aktivitas kritis yaitu aktivitas yang memiliki pengaruh terhadap kehalalan produk. Yang kedelapan ada komponen kemampuan telusur. Kemampuan telusur yang harus dimiliki yaitu merupakan prosedur tertulis suatu perusahaan dalam memenuhi atau mewujudkan kegiatan proses produksi. Yang kesembilan, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria yaitu dengan menjual atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Apabila sudah beredar, maka akan dilakukan penarikan barang. Untuk yang ke-10 ada audit internal. Audit internal merupakan pemeriksaan di ruang lingkup perusahaan. Pemeriksaan yang dilakukan ialah memeriksa bukti untuk laporan secara berkala. Yang ke-11 atau yang terakhir, kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen yaitu penilaian terhadap sistem jaminan halal, apakah sudah efektif atau belum, sehingga dapat melakukan perbaikan di kemudian hari. Kemudian ada pendaftar sertifikasi halal. Dalam penerapan sistem jaminan halal, tentunya para pelaku usaha atau UMKM perlu mendapatkan sertifikasi halal. Kebijakan merupakan suatu prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI untuk mengatur dan memberi pengarahan kepada pelaku usaha atau UMKM dalam membuat produk halal agar mendapatkan sertifikat halal. Kemudian berikut ini perusahaan yang dapat mendaftar untuk memperoleh sertifikasi halal yaitu yang A, produsen dan distributor. Produsen dapat mengajukan sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan, sedangkan bagi distributor dapat mengajukan sertifikasi halal apabila distributor tersebut satu grup atau agen resmi dengan produsen yang menghasilkan produk. Yang B, kemudian pemilik fasilitas produk atau pemilik perusahaan yang menghasilkan produk yang produknya dimiliki oleh pihak lain. Pemilik dapat mengajukan sertifikasi halal dengan persetujuan dan perjanjian tertulis dari pemilik produk. Berikutnya ada persyaratan pendaftaran. Adapun persyaratan pendaftaran yaitu sebagai berikut. Yang
pertama, menyusun manual sistem jaminan halal. Yang kedua, menerapkan sistem jaminan halal. Yang ketiga, menyertakan bukti penerapan sistem jaminan halal seperti izin usaha, daftar produk, matriks bahan, informasi perusahaan. Kemudian ada cara pendaftaran. Berikut cara pendaftaran sertifikasi halal. Yang A, bagi perusahaan yang berada atau beroperasi di Indonesia bisa mendaftar dengan sistem online dengan melalui website Serol LPPOM MUI Pusat atau di link website www.lppommui.org. Yang B, bagi perusahaan multinasional yang berada di luar negeri bisa mendaftar dengan sistem online dengan melalui website Serol LPPOM MUI Pusat. Yang C, bagi perusahaan Cina yang berada di Cina bisa mendaftar dengan sistem online dengan mengirim email ke China registration@halalmui.org. Kemudian yang terakhir, bagi perusahaan Korea yang berada di Korea bisa mendaftar dengan sistem online dengan mengirim email ke korea.halalregistration@halalmui.org. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.